Iya, kita lanjutkan kembali dialog kita. Pemirsa, baik, saya akan tanyakan dulu ke Pak Mas Andi tadi dari jawaban Ibu Hayani, sebenarnya sudah ada langkah-langkah antisipatif supaya tidak terjadi PHK massal. Nah, menurut Anda itu sudah cukup dan Saya apa yang kira, harus dilakukan? ya saya menghargai apa yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini Bu Hayani. Tapi saya melihat ini nanti kan adalah merupakan isu nasional. Jadi pemutusan hubungan kerja ini kan bukan hanya terjadi di 6 daerah seperti yang Ibu katakan tadi kan, tapi ini bisa terjadi di seluruh daerah. Nah, saya pikir ini pemerintah pusat harus segera mengambil langkah-langkah yang cukup komprehensif. Artinya apa? Mungkin bisa ini bukan tataran kementerian lagi, tapi tataran di tingkat pusat dalam hal ini presiden. Karena untuk di tingkat tripartit daerah, itu ketua tripartitnya itu ex officio adalah kepala daerah. Nah, yang bisa memerintahkan kepala daerah ini siapa? Saya kurang bisa memahami kalau umpamanya kementerian itu bisa memerintahkan kepala daerah gitu kan, karena kepala daerah ini kan dipilih oleh rakyat, undang-undang otonomi daerah. Nah, ini saya usulkan untuk bagaimana umpamanya ada instruksi presiden yang mengharuskan atau yang menyarankan agar kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia 300 kepala tingkat 2 itu, terus kemudian provinsi 34 provinsi untuk segera mengambil tindakan. Minimal dia harus segera turun untuk mengundang stakeholder, Apindo, terus kemudian serikat pekerja, serikat buruh, ya, terus kemudian beberapa instansi terkait untuk membicarakan, mengantisipasi bagaimana PHK ini terjadi. Karena kalau umpamanya, mohon maaf, kalau untuk hanya rapat-rapat koordinasi, tapi tidak ada action yang dilakukan atau tidak ada hasil yang bisa dicapai untuk mencegah PHK ini, ya, itu mungkin bisa akan terjadi. Artinya apa? Umpamanya PHK di Jawa Timur, kan bisa aja Gubernur Jawa Timur, terus Bupati Sidoarjo, Wali Kota Surabaya untuk rapat. Nah, terus kira-kira apa yang akan diberikan? Stimulan apa akan diberikan untuk mencegah PHK tersebut? Itu kan harus ada usulan daripada pemerintah kan. Nah, kalau untuk tataran ini ya usul saya tadi bagaimana umpamanya presiden untuk segera mengambil langkah. Karena ini jangan dibiarkan lambat gitu. Ya, ini harus ada langkah strategis yang untuk mencegah bagaimana PHK ini tidak terjadi. Ya, terus kemudian bagaimana tuntutan-tuntutan ke kawan-kawan tentang masalah BPJS, terus kemudian pelayanan BPJS, Undang-Undang K3 nanti direvisi, itu banyak sekali. Tapi yang sekarang yang kita alami itu adalah ancaman PHK karena kelusuan ekonomi ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Apakah memang pelarangan PHK atau sebenarnya ada insentif atau apa? Saya pikir mungkin ada insentif, ada stimulan yang mungkin diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk kebijakan itu kan harus diambil oleh pemerintah pusat, umpamanya pajak, terus kemudian suku bunga bank, terus kemudian pemberian kredit. Itu kan semua inisiatif dari pemerintah pusat. Ini coba ini dibantu teman-teman pengusaha supaya dia tidak mem-PHK. Saya pikir kalau kayak anggota-anggotanya Pak Anton atau mungkin kawan-kawan pengusaha yang belum bergabung menjadi Apindo dibantu oleh pemerintah pusat, diberikan stimulan, saya pikir untuk PHK ini bisa dicegah gitu. Oke, Pak Anton, Anda setuju bahwa sebenarnya PHK itu bisa dicegah dengan adanya insentif-insentif semacam itu yang disampaikan oleh Mas Andi tadi? Ya, artinya begini, kalau dibilang absolut bisa mencegah pasti tidak mungkin lah, karena memang PHK ini kan sesuatu yang karena memang dia sudah tidak bisa bersaing, ya artinya juga akan mati juga kan. Kalau mati dia harus tutup. Tapi yang paling penting saya kira kita sependapat dengan Pak Andi, memang dalam kondisi seperti sekarang kita harus duduk bersama merumuskan apa yang paling baik. Nah, pertama saya kira kita harus secara jujur akui setelah reformasi hubungan pusat dan daerah kan menjadi longgar ya. Artinya sehingga ada satu pengamat, saya lupa ya katakan dulu, kalau kita bicara inpres, dia bilang barangkali memerlukan inpres untuk melaksanakan inpres. Jadi bayangkan saja betapa inpres ini sudah sangat sulit untuk dilaksanakan. Nah, kedua, ini pemahaman kepala daerah juga itu tidak mempunyai pemahaman seperti Bu Hayani. Yang bahwa tenaga kerja ini strategis. Nah, begitu di demo atau mau pemilihan pilkada, langsung kan yang menjadi isu adalah menaikkan upah dan lain-lain. Padahal sebenarnya ini yang menjadi soal. Nah, oleh karena itu saya harap, artinya dengan kondisi yang sudah berat seperti ini, barangkali perlu kita duduk bersama untuk mana yang kita akan selesaikan bersama. Menurut saya iklim investasi. Seperti saya katakan tadi, potensi relokasi itu mau masuk Indonesia. Otomotif dan lain-lain juga akan tambah. Tapi selalu pertanyaan kepastian hukum di mana, termasuk prediksi daripada kenaikan upah. Nah, kalau itu kita tidak bisa jawab, ya jangan berharap ada investasi masuk kan. Walaupun kalau dari segi kenaikan upah sendiri, menurut Anda realistis tidak tuntutan ini? Artinya begini, kenaikan upah yang sering saya ini sedih Mbak Valerina, seakan-akan kalau kita bicara upah itu, upah seluruh buruh 15 juta orang ini adalah UMP. Itu kan tidak benar. UMP ini hanya safety net. Orang yang baru masuk setahun, setelah itu bipartit. Silahkan bicara bipartit dengan pabrik. Nah, ini harus diperkuat.
negosiator dari teman-teman Pak Andi ini kan yang harus diperkuat. Nah, itu yang terjadi sekarang. Dan kedua, kita juga harus realistis bahwa yang namanya angkatan kerja tidak hanya buruh, ada petani, ada nelayan, ada yang lain-lain yang informal. Baik. Yang seperti penjaga toko yang apa semacam itu kan, yang lebih banyak juga yang tidak ada perlindungan. Nah, oleh karena itu semestinya yang paling diusahakan adalah leadership yang kuat, seperti apa yang dikatakan Pak Andi tadi. Baik, Supaya kita cek ke Bu Hayani dulu terlebih dahulu, Pak Anton. Ya, Bu Hayani, ini bagaimana tampaknya dialog-dialog yang tadi Ibu sudah katakan dilakukan dengan pemerintah daerah, kemudian juga insentif-insentif yang sudah dilakukan ternyata belum cukup untuk bisa menenangkan ataupun membenamkan kekhawatiran dari para buruh ini tentang PHK massal. Ya, jadi tadi saya apresiasi juga dengan saran dan usul dari Pak Andi, ya, Pak Andi William, ya. Jadi terutama mengenai langkah apa gitu ya, kebijakan secara nasional yang harus diambil. Tetapi juga hal itu sudah kita pikirkan dan mestinya gitu ya, daerah juga punya satu nilai lebih lain yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau hanya berpegangan pada regulasi, saya pikir banyak juga regulasi yang tidak jalan gitu ya. Apalagi hanya bentuk menyusun program dan lain sebagainya. Tetapi inisiatif-inisiatif daerah juga diperlukan. Nah, untuk hal yang terkait dengan insentif, kami juga sudah memikirkan hal itu ya. Jadi saya sendiri pun bertanggung jawab untuk bisa mengkoordinasikan ataupun membuat konkret, misalnya begini, kalau angka PHK itu berapa sih sebenarnya? Tapi terkait angka PHK dampak dari kerusuhan ekonomi kan gitu kan. Karena ada PHK juga disebab-sebabkan lain juga Mbak, memang karena putus kontrak misalnya gitu. Tidak mau relokasi. Nah, angka 26.000 termasuk di dalamnya itu tidak mau ikut direlokasi gitu loh. Pindah tempat gitu. Mereka lebih senang, oke, sekarang PHK saja. Saya minta haknya, dapat hak ya sudah, jadi nggak ngikut. Nah, yang saya maksudkan tadi bagaimana misalnya angka PHK sekian, kemudian yang sekian ini langsung dilatih untuk alih profesi, ya kan? Ketika sudah dilatih alih profesi, menggunakan BLK kami yang sekian banyak. Nah, setelah itu apa? Begitu keluarannya, outputnya adalah diberikan seperti bantuan untuk bisa memulai usaha baru. Tapi kan nggak semua mau seperti itu, gitu kan ya? Iya. Okay. Jadi dan nggak semua cocok. Misalnya, yang PHK di sini itu sebenarnya bukan yang memang tempat tinggalnya di situ. Contoh, misalnya dia kerja di Subang, dia belum tentu tempat tinggalnya di Subang kan begitu kan? Tetapi dia adalah pendatang dari tempat lain. Nah, ketika misalnya dilakukan pelatihan, dibuat wirausaha baru, dia harus pindah di tempat lain lagi, gitu. Gitu, Mbak. Baik. Iya, ini Saya bicara mengenai misalnya tadi Ibu sempat mengatakan dialihkan begitu mereka, tidak hanya bekerja di sektor tersebut, tapi kalau memang harus diputuskan mereka dialihkan ke sektor yang lain. Tapi kemudian ada permasalahan yang muncul, itu soal outsourcing. Bagaimana mereka kemudian bisa berkompetisi dengan tenaga-tenaga asing yang mungkin kemampuannya lebih baik atau mungkin lain-lain yang menunjang mereka. Ya, itu kan sisi lain, Mbak, kalau udah bisa bicara tenaga kerja. Tapi itu termasuk dalam salah satu tuntutan buruh besok, Bu? Iya. Saya tahu itu. Itu kan mengenai tuntutan kenapa dengan dihapuskannya bahasa Indonesia, kemudian akhirnya seperti membuka peluang banyaknya orang asing akan di sini. Tapi itu sebenarnya adalah persyaratan itu dihapus. Tetapi ketika alih teknologi, secara otomatis kan mereka yang ekspatriat itu atau tenaga kerja asing ketika melakukan alih teknologi kan memang memerlukan bahasa Indonesia. Sebenarnya adalah persyaratan masuknya. Tapi begitu sudah berada di Indonesia, nah konteksnya dalam alih teknologi. Kalau alih teknologi harus pakai bahasa Indonesia, Mbak. Gimana tidak menggunakan bahasa Indonesia, kan? Ya. Setuju, Mas Andi, dengan jawaban Ibu? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat keputusan menteri untuk meniadakan syarat masuk untuk bahasa Indonesia itu, saya pikir itu kebijakan yang mungkin perlu ditinjau ulang, karena dengan adanya keputusan itu sehingga banyak tenaga asing, saya katakan aja di Tiongkok, Bu, tenaga kerja Tiongkok yang sudah beberapa tempat kami melakukan survei, ketika Pak Menteri ke Cilacap juga mungkin Pak Menteri sudah tahu, itu banyak mereka bekerja di sektor-sektor yang dimana kita bisa bekerja gitu. Jadi welding ya, terus kemudian tenaga kerja yang serabutan itu di proyek-proyek PLTU itu banyak sekali dikerjakan oleh tenaga kerja asal Tiongkok. Nah, dengan dihapusnya itu merupakan, kami pikir itu merupakan ancaman bagi tenaga kerja Indonesia. Sehingga bagaimana terjadi proses alih teknologi sedangkan mereka itu pakai bahasa
asing ya, sedangkan tenaga kerja kita bahasa Inggris saja susah, apalagi bahasa Tiongkok contohnya gitu. Kita tahan dulu dialog kita akan kembali gitu, usai jeda. Nanti kita akan bicarakan solusi apa sebenarnya yang paling efektif untuk dilakukan saat ini. Sesaat lagi, ke pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut.